sosial baik yang resmi, berita yang resmi, yang nggak resmi. Masya Allah, habis-habisan udah di framing buruk, saudara. Saya bayangkan saya, Allah, kalau kurang-kurang kuat ngadepin fitnah seperti ini, gila atau tidak? Gila atau tidak? Kurang-kurang kuat, Bu, kunci kamar, gantung tali, bunuh diri. Kurang-kurang kuat, gila, jedokin banget ke tembok bisa-bisa. Saya waktu itu di Yaman, beliau di Saudi. Ketika berapa lama beliau di Saudi, beliau bilang kami rombongan mau ke Yaman untuk hadir akikah anak saya Abu Bakar saat itu. Akhirnya beliau berangkat ke Yaman, saya jemput ditarik. Yang waktu itu lagi gencar-gencarnya berita fitnah itu, lagi kencang-kencangnya ketika beliau baru berangkat. Yang ada di otak saya, oh ya Allah, mungkin Abah nih sepanjang perjalanan mungkin mukanya lagi sumpah kali ya, mungkin udah malas ngobrol kali, mungkin udah malas mau ngomong sama orang, fitnah lagi dahsyat begitu. Setiap kita buka berita pasti fitnah tentang itu, saudara. Buka ini fitnah tentang berita itu. Wah, bayangan saya udah deh. Ini saya nggak bisa bayangin nih beliau sumpahnya kayak apa. Mungkin beliau datang ke Yaman sih nggak berani ngajak ngobrol kali. Bayangan saya begitu nih. Begitu datang sampai ke Yaman, kurang lebih sekitar 15 hari saya nemenin beliau. Dari hari pertama sampai hari ke-15, saya nggak ngelihat cemberut di mukanya, saudara. Saya nggak ngelihat cemberut, saya nggak ngelihat sumpah, saya nggak ngelihat sedih, saya nggak. Ya Allah, ini apa nih, hati macam apa ini begini nih? Jalan aktivitas berjalan seperti biasa, keliling silaturahmi, ayo ziarah, nyenengin cucu, girangin anak, duduk sama anak, kayak nggak ada apa-apa. Padahal fitnahnya lagi luar biasa bertubi-tubi. Ini hati macam apa begini? Justru ketika difitnah sedemikian rupa, yang diomongan beliau apa? Dengan penuh optimis, dengan janji kemenangan dari Allah, kita akan menang sebentar lagi insya Allah. Dengan penuh optimis, dengan penuh percaya diri, menyatakan seperti itu. Ya Allah, saya pikir ini hati macam apa nih? Ini kalau kurang-kurang kuat ngadepin seperti ini, gila, saudara. Dari di atas luar biasa disanjung sampai dihancurkan sehancur-hancurnya ke titik nadir, difitnah sedemikian rupa, tapi tetap bisa bertahan, tetap bisa tegar, tetap bisa senyum. Dari situ saya paham, oh, ini bukan hati biasa. Ini yang Allah bilang dalam Al-Quran, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nggak ada takut, nggak ada sedih. Kenapa nggak ada takut, nggak ada sedih? Karena di hatinya hanya ada Allah. Di hatinya penuh yakin, kalaupun datang satu kemudaratan, itu cobaan dari Allah. Cobaan itu bahasa cinta Allah untuk hambanya, agar hambanya bermunajat kepada Allah. Walaupun ada kebahagiaan, datangnya dari Allah. Nggak ngelihat dirinya, nggak ngelihat sesuatu itu datang karena usahanya, tapi murni semua itu karena Allah Subhanahu. Enak gak kalau iman sudah kuat? Enak gak kalau keyakinan sudah kuat? Masya Allah, nikmat Bu. Kalau keyakinan iman sudah kuat tadi, seperti Imam Al-Haddad mengatakan, sorol ghaibu kasyahadah. Sesuatu yang gak nampak, yang gak kasat mata, kasyahadah. Jadi seperti sesuatu yang kasat mata. Yang bisa membuat seperti itu hanya kekuatan iman. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman, insyaallah. Amin ya Rabbal. Habib, lantas bagaimana caranya? Dan sekarang ini caranya supaya Allah berikan kita iman yang kuat. Karena iman kita kan naik turun. Supaya keyakinan kita mantap, ini bagaimana caranya? Nah, di sini amal Imam Al-Haddad dibahas. Setidak-tidaknya kata beliau ada 3 cara, 3 penyebab bertambahnya keyakinan kita, bertambahnya iman kita kepada Allah. Di antaranya, catat, yang pertama adalah dengan sering-sering mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang membahas tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu. Bahasa gampangnya sering-sering tadabbur Al-Qur'an. Makin sering kita tadabbur Al-Qur'an, Masya Allah, makin sadar kita betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah, betapa sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa luar biasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sering kita merenungi itu, semakin sering kita tadabburi itu,
semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak sampai di situ. Begitu pula dengan cara banyak-banyak membaca ayat-ayat, hadis-hadis yang menunjukkan kebenaran para rasul, termasuk mukjizat-mukjizat mereka. Bagaimana mereka diberikan kemenangan oleh Allah, bagaimana orang-orang yang menentang para rasul akhirnya naas, diberikan azab, diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sering kita tadabbur itu, semakin sering kita mikirkan itu, maka semakin kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Makanya Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syah, mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau senang ngajar namanya Mu'jizat Ilmiah Al-Quran. Tujuannya untuk apa? Untuk ini, kita tadabbur kebesaran Allah, keagungan Allah, kuasa Allah. Kita lihat bahwasanya informasi-informasi yang Allah berikan dalam Al-Quran itu betul-betul terjadi di kehidupan nyata. Al-Quran itu benar, Allah Maha benar. Saya kasih satu contoh ibu-ibu sekalian. Seperti kejadian Fir'aun, la'natullahi alaih, Fir'aun. Fir'aun ini di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Perhatikan baik-baik. Di Al-Quran Allah mengatakan, fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata Allah, dan hari ini wahai Fir'aun, setelah Fir'aun tenggelam, Fir'aun dengan kesombongan yang ngaku Tuhan, kemudian dia ngejar-ngejar Fir'aun, Nabi Allah Musa dengan mustad'afin, dengan orang-orang yang lemah. Fir'aun menangkap senjata dengan pasukannya. Ketika sampai di belakang Nabi Allah Musa, pasukan Fir'aun, di depannya lautan. Udah habis ini, selesai kita. Fir'aun udah dengan PD-nya, dia akan menghancurkan dulu, lantahkan pasukan Nabi Allah Musa. Akhirnya Allah bukakan itu lautan, dibikin terbelah. Pasukan Nabi Allah Musa nyebrang dengan izin Allah. Ketika pasukan Fir'aun nyusul, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati Fir'aun, ditenggelamkan. Nah, menariknya, ketika Fir'aun mati ditenggelamkan, apa kata Allah Ta'ala? Allah mengatakan dalam Al-Quran, fal yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata Allah Ta'ala, fal yawma, dan hari ini wahai Fir'aun, nunajjika, kami selamatkan engkau bibadanika, dengan jasadmu. Supaya apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya ini menjadi ayat, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang setelahmu. Jadi Al-Quran menginformasikan bahwasanya jasad Fir'aun utuh, dijaga oleh Allah, diabadikan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Jawab ibu-ibu, jamaah majelis Darul Zahra, akhwat semuanya, percaya nggak sama Al-Quran? Yakin atau tidak? Yakin. Betul? Betul. Percaya kalau jasad Fir'aun masih ada? Yakin? Yakin. Karena kita nerimanya dengan iman. Sahabat dulu begitu, sahabat nggak nanya-nanya sama Rasulullah, karena mereka nerima dengan iman. Allah bilang jasad Fir'aun masih ada, ya udah berarti masih ada. Sahabat nggak nanya, di mana tuh jasad Fir'aun ya Rasulullah? Padahal saat itu belum ada yang tahu jasad Fir'aun di mana. Sahabat nggak nanya, di mana tuh jasad Fir'aun ya Rasulullah? Kami pengen tahu di mana. Nggak, sahabat nggak nanya begitu. Pokoknya terima, yakin, iman.